Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali menemani akhir pekan Anda di Sumut Dalam Berita, Sabtu 2 Juni 2018 bersama saya Ramzi Sembiring. Dan beragam berita menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda di antaranya. Jalur evakuasi Sinabung rusak. Truk membuang limbah di Sungai Sicanang, Belawan. 2 pekan jelang Lebaran, KM Kelut bawa ribuan penumpang. Pemirsa, kita memasuki berita yang pertama, jalur evakuasi bencana erupsi Gunung Sinabung yang menghubungkan Kecamatan Simpang 4, Payung, dan 3 Nerket, Kabupaten Karo, mengalami kerusakan yang kondisi jalan berlubang dan tepi jalan dipenuhi semak belukar mengakibatkan penyempitan jalan. Seperti jalan yang berada di Desa 3 Pancur, Kecamatan Simpang 4 menuju Payung, Kabupaten Karo. Selain berlubang dan semak belukar di tepi jalan, juga mengalami kerusakan akibat digerus aliran air yang mengalir. Pengendara kendaraan bermotor mengaku mengalami kesulitan saat melintas. Ini rusak sejak kapan? Kira semenjak 2 bulan yang lalu. Kita takutnya seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, kita kalau terberam nanti bisa terbalik, bisa pecah ban. Itulah bisa patah as. Belum ada perbaikan dari pemerintah? Belum. Nah, harapan kita sendiri seperti apa nih, Pak? Ya, harapan kita ya perlulah secepatnya diperbaiki. Dinas PU telah berkoordinasi dengan provinsi akan turun ke lokasi untuk meninjau kondisi jalan yang mengalami kerusakan dan merencanakan perbaikan jalur evakuasi Gunung Sinabung yang akan diselesaikan sebelum akhir tahun 2018. Memang untuk sekaitan dengan pendanaan kita juga agak minim untuk tahun ini. Jadi untuk jalan-jalan yang rusak nanti kita perbaiki di rutinitas kita nanti kita kerjakan. Memang untuk kondisi Sinabung sampai saat ini ya belum kita bisa prediksi. Tapi itu jalur evakuasi memang harus kita juga perhatikan. Gunung api Sinabung hingga saat ini masih berstatus awas level 4. Untuk itu, jalur evakuasi dinilai sangat penting untuk segera diperbaiki, guna mengantisipasi terjadinya letusan besar yang mengharuskan dilakukannya evakuasi. Puluhan masyarakat di kawasan Sicanang menangkap sebuah truk yang membuang limbah di C2 Sicanang, Kecamatan Medan, Belawan, dan membawa truk ke Mako Polres Pelabuhan Belawan untuk diproses. Menurut warga, truk pembuang limbah yang tertangkap tangan oleh warga dengan nomor polisi BK8503DC diduga merupakan milik perusahaan pengolahan ikan PT YSR karena terdapat tulisan di kepala truk tersebut. Truk ini masuk ke kawasan Sicanang dari arah Gabion, Belawan, ditangkap warga pemilik tambak usai membuang limbah di C2. Limbah yang dibuang ke dalam sungai itu berwarna hitam dan menimbulkan bau yang menyengat, sehingga warga langsung menahan mobil agar tidak pergi. Kepala Lingkungan 19 Sicanang yang turut menyerahkan mobil truk, Faisal Rambe, mengatakan mereka datang ke Mapolres Pelabuhan Belawan menyerahkan truk berwarna kuning bersama supir dan kedua kernetnya, yang selanjutnya diperiksa di ruangan reskrim di Polres Pelabuhan Belawan. Para petani tambak merasa dirugikan karena udang dan ikan mereka ditambak bermatian dan para warga serta petani belum pulang sebelum mendapatkan kejelasan serta pelaku pembuang limbah di proses hukum karena mereka tidak mau main hakim sendiri. Masalahnya mobil ini buang limbah ke sungai, jadi masyarakat keberatan karena pengaruh dengan budidaya. Karena mayoritas penduduk lingkungan 19 Sicanang, 18-20 itu budidaya ikan, udang, kepiting. Jadi selama ini orang ini masuk ke Nur, belum sampai sebulan mati, asal masuk air dari sungai ke dalam tambak mati, kepitingnya juga pematian. Dari PT apa ini limbahnya? Dari PT YSR. 2 pekan menjelang Lebaran 1439 Hijriah, kapal KM Kelut yang tiba di Pelabuhan Bandar Deli kemarin membawa 1.426 orang penumpang asal Jakarta, Batam, dan Tanjung Balai Karimun. Para penumpang yang ikut bersama kapal KM Kelut ini memilih lebih awal untuk mudik, dikarenakan khawatir tidak mendapatkan tiket bila harus mudik seminggu sebelum hari hanya. Seorang penumpang asal Batam, Faridah, mengatakan ia bersama anak-anaknya dan kakaknya harus lebih awal datang ke Medan untuk berkumpul di hari Lebaran tahun ini.
Sedangkan suaminya akan menyusul pada seminggu sebelum Lebaran karena masih bekerja di Batam. Arus mudik diperkirakan mulai 1 Juni dan kapal angkutan laut telah membawa penumpang arus mudik sebanyak 1.426 orang dan ini baru 30% dari jumlah puncak arus mudik mendatang. Di atas kapal, penuh nggak? Penuh, kurang lebih lah penuh. Iya, ya. Ya. Ini itu tujuan kemari kok ngapain? Lebaran. Lebaran. Ya. Di mana? Di Namorambe. Namorambe ya. Sementara itu, data diperoleh dari Pelni telah mengatur jadwal kedatangan dan keberangkatan KM Klub di Belawan untuk Lebaran tahun ini, yakni dimulai sejak 14 Mei dan berakhir pada 10 Juli mendatang. Total 14 kali jadwal kedatangan dan keberangkatan Belawan, Tanjung Balai, Karimun, Batam, Tanjung Priuk, khusus untuk tujuan jarak dekat Belawan Batam. Jika tahun lalu kapal tiba hari ini dan berangkat besoknya, untuk tahun ini kapal tiba di Belawan hari ini dan akan berangkat lagi pada hari yang sama setelah beberapa jam kapal sandar. Arus mudik dan balik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan dilakukan sejak 2 minggu sebelum Lebaran sampai 2 minggu setelah Lebaran. Aksi puluhan mahasiswa demo ke kantor DPRD Asahan, informasinya setelah pariwara berikut ini. Ibu-ibu sudah tahu stunting belum? Stunting atau kekerdilan terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Faktor penyebab stunting, kurang gizi kronis dalam waktu lama, kegagalan janin pada pertumbuhan yang diharapkan di usia kehamilan berapapun, tidak cukup protein atau juga proporsi total asupan kalori, perubahan hormon yang dipicu oleh stres, lingkungan yang kurang bersih. Cegah stunting, itu penting. Pancasila, Panca Ajimat, Trisakti harus kita pertahankan terus, malahan harus kita pertumbuhkan terus. Immediately we have proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Anda kembali di Sumut dalam berita. Pemirsa, puluhan massa dari mahasiswa Pergerakan Tangkap Komplotan Para Koruptor menggelar unjuk rasa di kantor DPRD dan kantor Bupati Asahan. Unjuk rasa dilakukan terkait maraknya bangunan-bangunan di seputaran kota Kisaran, yakni Irian Market dan bangunan minimarket lainnya, yang terlihat mewah dan disinyalir melewati jarak garis bangunan sepanjang 5 meter di atas permukaan parit. Bangunan-bangunan yang berlantai 2 ini terindikasi melanggar peraturan daerah nomor 14 tahun 2011. Dalam orasinya, Solahuddin Marpau mengatakan terkait banyaknya bangunan mewah yang berdiri, diduga adanya oknum anggota DPRD Asahan yang membackup bangunan ini. Untuk itu, kepada Bupati Asahan, puluhan massa meminta agar Bupati mencopot Dinas Perizinan Kabupaten Asahan karena diduga tidak bekerja dengan semestinya. Tuntutan kita meminta anggota DPR segera memanggil pihak dinas yang terkait yang mengeluarkan izin, juga meminta kepada pihak supermarket, pihak Irian Market untuk menjelaskan persoalan ini, serta meminta Bupati Asahan untuk mencopot kepala dinas, mengevaluasi kinerja perizinan. Sementara itu, menurut Budianto Lubis, anggota DPRD Asahan, pihaknya berjanji akan menyampaikan permasalahan ini kepada komisi yang terkait. Masa habis reses ini, kami akan tindak lanjut ini, kami akan panggil semua dinas terkait. Jadi kalau memang sudah ada perjanjian, sudah ada komitmen dari pengusaha atau pengembang untuk melakukan atau komitmen terhadap pelanggaran yang dilakukan, kita minta kepada SKPD terkait atau dalam penindakan, misalnya Perda dalam hal ini untuk melakukan eksekusi atau pembinaan. Kalau memang tidak bisa dilakukan pembinaan, kita minta itu dilakukan penindakan. Pengunjuk rasa berjanji bila aspirasi tidak disahuti, maka mereka akan melakukan aksi berjalan dengan massa yang lebih banyak lagi.
Akibat di PHK massal, ratusan buruh pabrik kertas Jalan Klambir 5 Deli Serdang kemarin melakukan aksi unjuk rasa menuntut diaktifkannya kembali untuk bekerja. Dalam aksi ini, 3 wanita paruh baya mendadak jatuh pingsan ketika orasi sedang berlangsung. Dalam aksinya, ratusan buruh melakukan aksi memasak dan mempersembahkan keranda di depan pabrik kertas Klambir 5 sebagai wujud kekecewaan mereka. Dalam orasinya, massa aksi meminta kepada Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan perlindungan terhadap buruh yang di-PHK secara sepihak oleh perusahaan PT Klambir Jaya. Aksi buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau GSBI Sumatera Utara meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan investigasi terkait persoalan 227 buruh yang dilarang bekerja oleh PT Klambir Jaya. Ketua GSBI Sumut Ahmad Syah mengatakan persoalan buruh pabrik kertas sudah diketahui Dinas Tenaga Kerja. Kita itu adalah untuk tahap dekat ini adalah negara harus memaksa pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja karena status mereka belum mendapat penetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang PHK-nya. Satu. Yang kedua, perusahaan harus mempekerjakan mereka tanpa syarat. Yang ketiga, laksanakan hak normatif. Salah seorang buruh, Ashley, mengatakan pelarangan bekerja para buruh oleh perusahaan tidak memiliki alasan. Makanya karena kami nggak sah, kami tidak tahu hukum, tidak tahu pasal, kami tahunya haram. Karena selama ini permintaan kami masalah resmi BPJS kami ditolak. Gaji kami kan dipotong tiap bulan tanggal 3 atau tanggal 5 paling lambat. Tapi penyetoran ke resmi BPJS kami terlambat, kadang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Jadi pihak rumah sakit apabila kami suatu kami sakit, itu kami ditolak sama pihak rumah sakit. Berikut kami hadirkan segmen klasifikasi seremonial untuk Anda. Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara Cawagupsu Sihar Sitorus pagi tadi mengunjungi Monumen Pahlawan TB Simatupang dan pencipta lagu Liberty Manik di Kabupaten Dairi. Cawagupsu melakukan peletakan bunga di Monumen TB Silalahi dan El Manik di Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Di sepanjang Jalan Sumbul Dairi, kedatangan Cawagupsu Sihar Sitorus disambut masyarakat Dairi yang berjejer di sepanjang jalan dan mengangkat kedua jarinya sambil berucap jos. Cawagupsu Sihar Sitorus yang didampingi fungsionaris PDI Perjuangan Kabupaten Dairi menyempatkan diri untuk melihat langsung monumen kedua pahlawan nasional tersebut, yaitu Legend TB Simatupang dan Liberty Manik yang merupakan putra daerah dari Kabupaten Dairi. Legend TB Simatupang merupakan pahlawan militer yang lahir di Sidikalang 28 Januari 1920 dengan jabatan terakhir di militer sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Militer dan terakhir ia mengabdikan diri untuk mengembangkan agama Kristen di Tanah Batak. Sementara Liberty Manik merupakan seorang pengarang lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Lahir di Sidikalang pada 21 November 1924 dan meninggal di Yogyakarta. Selamat pagi kawan-kawan di Sumatera Utara. Saya saat ini berdiri di bawah patung Liberty Manik, sang pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Mari kita hayati setiap lirik kata-kata di dalam lagu tersebut. Kita bisa melihat kecintaan Liberty Manik, seorang putra Batak yang menciptakan lagu ini. Dia merindukan bangsa Indonesia ini bersatu, berjaya untuk semua penduduknya tanpa melihat perbedaan-perbedaannya. Dalam kunjungan tersebut, Cawagupsu Sihar Sitorus juga mengheningkan cipta di kedua monumen ini. Komisi Pemilihan Umum KPU Deli Serdang kemarin membuat rumah pintar pemilu yang berada di kawasan belakang kantor KPU Deli Serdang. Pembangunan rumah pintar pemilu ini merupakan instruksi dari KPU Pusat. Ketua KPU Deli Serdang Timo Dahlia Daulay mengatakan apa yang mereka lakukan ini merupakan program nasional dan dibuat sebagai pusat informasi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pemilu dari pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu tahun 2014 lalu.
Meskipun rumah pintar ini tidak terlalu besar, namun Ketua KPU berharap agar rumah pintar pemilu ini tidak disia-siakan masyarakat. Pembukaan rumah pintar pemilu ini ditandai dengan pemotokan pita oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Togar Panjaitan yang mewakili PLT Bupati Deli Serdang. Dilanjutkan dengan meninjau ruangan yang berisikan sistem pemilihan umum di dunia, juga tentang sejarah pemilu di Indonesia, termasuk tahapan penyelenggaraan pemilu dan penjelasan tentang pentingnya pemilu. Di dalam ruangan 5x10 meter ini, terdapat foto-foto dan informasi mengenai komisioner KPU, mulai dari pusat, provinsi, dan juga Kabupaten Deli Serdang. Merupakan media atau pusat informasi yang berkaitan dengan kepemiluan dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khusus untuk wilayah Deli Serdang. Seorang pengunjung dari organisasi BKPRMI Deli Serdang, Dinda, mengatakan keberadaan rumah pintar ini sebagai tempat atau sarana pembelajaran bagi seluruh masyarakat dan generasi muda terkait masalah pilkada di Indonesia. Berikut kami sampaikan serba-serbi Ramadan untuk Anda. Pemirsa, Wali Kota Medan Tengku Zulmi Eldin mengajak umat muslim untuk menjadikan momentum peringatan Nuzulul Quran senantiasa melakukan muhasabah, memahami isi kandungan Al-Quran yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan dikatakan Wali Kota Medan ketika menghadiri peringatan Nuzulul Quran di Taman Sri Deli Medan kemarin, dan menegaskan Al-Quran sebuah mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia. Al-Quran merupakan pedoman dan pegangan hidup yang akan menuntut ke arah lebih baik untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melakukan musahabah, Wali Kota Medan mengajak seluruh umat muslim untuk mengisi Ramadan dengan tadarus dan tadabur, mengkhatamkan Al-Quran dengan tilawah, serta mampu menghafal sekaligus memahami kandungan surah yang dibaca. Diharapkan kepada masyarakat pada bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan iman, ilmu, dan rasa kepedulian terhadap sesama, terutama kepada warga yang kurang mampu dan anak yatim. Kita berharap di malam Nuzul Quran ini kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya di mana turunnya Al-Quran ini kita harapkan nanti kita mendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan puasa sebulan penuh nanti kita selalu menjadi fitri nantinya. Pada kesempatan itu, Wali Kota Medan didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan, Rita Maharani Medan, memberikan hadiah dan piala bergilir kepada pemenang pemilihan Dai Cilik 2018. Pengurus wilayah Al-Wasliyah Sumatera Utara kemarin melaksanakan buka puasa bersama sekaligus memperingati malam Nuzulul Quran di Medan. Buka puasa bersama dan peringatan malam Nuzulul Quran Al-Wasliyah Sumatera Utara dihadiri Ketua Umum Pengurus Besar Al-Wasliyah Yusnar Yusuf Rangkuti, tokoh masyarakat Edi Rahmayadi, alim ulama, tokoh politik, dan pengurus Al-Wasliyah se-Sumatera Utara. Ketua PW Al-Wasliyah Saiful Ahyar Lubis mengatakan, buka puasa yang dilaksanakan untuk meningkatkan hubungan silaturahmi, sekaligus sebagai suatu kekuatan umat menuju persatuan dan kesatuan yang menjadikan organisasi lebih baik. Majelis Dakwah Al-Wasliyah Sumatera Utara akan melakukan pemetaan guna menyampaikan syiar Islam kepada umat, menjadikan insan yang beriman dan bertakwa. Ketua Umum PB Al-Jamiatul Wasliyah Yusnar Yusuf Rangkuti mengatakan, pemimpin diharapkan memiliki karakter 4 sosok Khulafaur Rasyidin untuk mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat. Melalui momentum Nuzul Al-Quran, di tengah proses pesta demokrasi saat ini, di Sumatera Utara diharapkan kepada umat menyambutnya dengan bahagia untuk memilih pemimpin yang bermartabat. Allah mengatakan dalam Al-Quran itu kan, inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam wa basyirul mu'minin. Jadi Al-Quran itu kan memberi, selain pada memberi petunjuk, dia juga memberi kabar gembira, basyira wa nadhira. Jadi kalau adanya besok di dalam Nuzulul Quran itu pada hari ini dengan pesta demokrasi, kita harapkan ya basyira wa nadhira itu. Jadi kegembiraan itu muncul dengan sosok pemimpin.
Tokoh masyarakat Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengatakan kekuatan silaturahmi merupakan pencapaian ihsan yang bermartabat dan menjadikan Sumatera Utara yang sejahtera. Organisasi Islam yang ketiga di Indonesia ini yang lahir sebelum Republik ini lahir. Wajarlah kalau Al-Wasliyah ikut mendesain kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan insya Allah mendesain kemerdekaannya dan akan mengisi kemerdekaan ini. Silaturahmi sebagai salah satu kekuatan, salah satu evaluasi, salah satu untuk ke depan, sehingga itu menjadikan suatu musyawarah yang kuat untuk ke depan. Buka puasa bersama diisi dengan tausiah disampaikan Sekjen PB Al-Wasliyah Masyuril Kamis. Informasi lainnya dapat Anda ikuti setelah pariwara berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setitik tinta menjadi noda. Setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari kita tingkatkan ibadah di bulan yang mulia. Mari tekun ibadah di bulan yang mulia. Kiranya ibadah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Marhaban ya Ramadan. Pemirsa, di kawasan Masjid Al-Usmani, Kecamatan Medan Labuhan, ratusan masyarakat mengantri untuk mendapatkan zakat dari pemerintah Kota Medan. Zakat diterima dalam bentuk bingkisan sembako dan sumbangan uang. Pembagian zakat kepada keluarga kurang mampu diserahkan langsung oleh Wali Kota Medan Zulmi Eldin, didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan Rita Maharani. Salah seorang warga Hasanah berusia 75 tahun merasa senang dan bersyukur atas bantuan yang diberikan serta mendoakan Wali Kota Medan agar diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pemberian wali kota, alhamdulillah rahmatnya, merasakan kami senang hatinya ya Allah, Tuhan yang balas kami tak sanggup membalas. Harapannya dulu sehat semua keluarganya, berampun dosa, bertambah bergairah untuk ibadat. Kami yang makan pun terbuka hatinya untuk yang nggak ada semayang bersemayang semua. Demikian halnya dengan salah seorang warga, Romli, mengungkapkan zakat dalam bentuk sumbangan dan bingkisan berisi sembako ini sangat membantu keluarganya dalam menghadapi akhir Ramadan dan Lebaran tahun ini. Jadi kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Dan kami mohon Pak kami doakan bapak-bapak yang ada di atas. Mohon murah rezekinya, selamat, sehat, walafiat, berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, puluhan pemuda yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kota Tanjung Balai melakukan bagi-bagi takjil kepada para penarik becak dan pengguna jalan di kawasan Sudirman, Kota Tanjung Balai. Terlihat suasana di kawasan Jalan Sudirman depan Bundaran SMP Negeri 1 Kota Tanjung Balai, organisasi pemuda KNPI ini membagi-bagikan takjil. Aksi bagi-bagi takjil gratis ini merupakan salah satu kegiatan bentuk kepedulian dan berbagi sesama umat muslim di bulan suci Ramadan, serta tanda bentuk keharmonisan antara organisasi kepemudaan dengan masyarakat. Ketua KNPI Kota Tanjung Balai, Mahyarudin Salim mengatakan pembagian takjil ini untuk mempererat tali silaturahmi dalam keorganisasian dengan masyarakat agar tetap kondusif dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tujuan sendiri ya paling tidak untuk berbagilah kepada masyarakat yang ada, yang sepanjang Jalan Sudirman ini yang melintas baik yang arah ke kota maupun arah balik ke kilometer 4 Jambi dengan jumlah 1.000. Targetnya adalah pengendara yang menggunakan lalu lintas ini yang mungkin tak sempat berbuka di rumah boleh berbuka dengan takjil yang kami berikan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Labuhan Batu Raya bersama Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Labuhan Batu berbagi kasih di bulan Ramadan bersama para penarik becak di Aek Kanopan. Di halaman Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Utara, Jalan Jenderal Sudirman, Aek Kanopan. Selain untuk menjalin hubungan silaturahmi antara warga dengan Pemkab Labura, bersama Kejaksaan Negeri beserta pengurus dan anggota IJTI, juga untuk menciptakan hubungan harmonis serta menguatkan rasa solidaritas terhadap sesama.
dengan harapan pembangunan, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara, dapat cepat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pada kesempatan itu, IJTI melalui Kajari Labuhan Batu membagikan 58 paket sembako, di antaranya 5 kg beras, 1 liter minyak makan, dan 1 liter gula serta sirup. Kami daripada Bang Beca mengharapkan kiranya merasa berbahagia, terbantu lah. Kami juga mengharapkan kiranya tahun-tahun depan masih dapat juga bantuan-bantuan seperti ini karena sangat berat sekali. Sementara itu, Setio Pranoto SHMH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Labuhan Batu sekaligus Ketua Dewan Pembina IJTI Korda Labuhan Batu Raya menjelaskan pembagian paket sembako kepada penarik becak baru pertama kali dilaksanakannya di Laburan. Untuk selanjutnya nanti ini karena merupakan program tetap antara Kejaksaan Negeri dengan kerjasama dengan IJTI, maka diusahakan kegiatan ini tiap tahun diadakan setiap bulan suci Ramadan. Sumut dalam berita akan kembali sesaat lagi. Ibu-ibu sudah tahu stunting belum? Stunting atau kekerdilan terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Faktor penyebab stunting, kurang gizi kronis dalam waktu lama, kegagalan janin pada pertumbuhan yang diharapkan di usia kehamilan berapapun, tidak cukup protein atau juga proporsi total asupan kalori, perubahan hormon yang dipicu oleh stres, lingkungan yang kurang bersih. Cegah stunting, itu penting. Pemirsa, peringatan Malam Nuzul Quran untuk memperingati turunnya Al-Quran tadi malam dilaksanakan Badan Kenaziran Masjid BKM Syuhada, Jalan Danau Toba, Kelurahan Seyagul, Kecamatan Medan Barat. Peringatan Malam Nuzulul Quran 1439 Hijriah dilaksanakan usai sholat taraweh diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran oleh Qori internasional seperti Haji Jakfar Hasibuan, Haji Makasyat Lubis, Haji Suhaili Daulay, dan Ahmad Qori Novandra. Al-Ustadz Yasir Tanjung SPDI mengatakan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan umat muslim dan untuk mendapatkan keberkahan kita harus memahami isi kandungan Al-Quran. Sementara itu, Ketua Badan Kenaziran Masjid Syuhada, Haji Syawal Harahap, Sarjana Hukum mengatakan, Nuzul Quran di Masjid Syuhada diperingati setiap tahun guna mengajak umat muslim agar tetap menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan. Selain itu, Nuzul Quran sebagai alat untuk mengingatkan kembali umat muslim, terutama jemaah Masjid Syuhada, untuk lebih mencintai Al-Quran. Kita untuk mengingatkan masyarakat, terutama jemaah-jemaah Masjid Syuhada, untuk lebih mencintai Al-Quran. Dengan ini langkah yang kita buat ini, mudah-mudahan ke depan memang inilah langkah pertama awal kita dalam rangka membumikan Al-Quran, terutama di Masjid Syuhada ini. Haji Nuzirwan Belubis, selaku Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Sumatera Utara mengharapkan melalui bulan Ramadan dan Malam Nuzulul Quran ini, umat muslim khususnya remaja masjid dapat menangkal diri dari hal-hal negatif yang dapat merusak akhlak diri. Alhamdulillah, sejauh ini memang kalau IJMI memandang bagi remaja pemuda Islam itu sudah terlihat adanya peningkatan. Insya Allah ke depan IJMI juga akan berperan bagaimana seperti saya sampaikan Ketua BKM tadi, bagaimana membumikan Al-Quran di Indonesia khususnya setidaknya di lingkungan Masjid Syuhada ini. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Saya Ramji Sembiring dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.